Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri LKTI Himagri 2022, yang saya hormati para panitia pelaksana LKTI Himagri 2022, dan teman-teman finalis LKTI Himagri 2022 yang berbahagia dan semoga senantiasa berbahagia. Sejak tahun 2020 lalu, pandemi COVID-19 memberantas habis-habisan dunia agrokompleks yang lama, kaku, dan juga monoton. Pandemi tersebut tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga meneror sektor pangan, dimulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Peneliti sebelumnya menyatakan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh pada krisis pangan jika tidak dikelola dengan baik, yaitu mengancam ketahanan pangan. Ketersediaan bahan pangan pokok pada kondisi pandemi yaitu memegang peranan yang sangat penting mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Masalahnya, kebutuhan pangan di masa pandemi cenderung dalam kuantitas yang sama meskipun aktivitas masyarakat lebih terbatas. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan era sosial dan pasca pandemi diperlukan sinergitas antara produsen pangan besar dan produsen pangan kecil serta memperkuat komunitas seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya pembatasan-pembatasan tersebut, distribusi pangan menjadi lemah akibatnya stok pangan tidak merata di semua daerah. Selain itu, era pasca COVID-19 ini juga membatasi ruang dan waktu para agronom untuk dunia agrokompleksnya. Salah satunya adalah dihentikannya perkumpulan agronom yang biasanya dilakukan setiap minggu. Di sisi lain, kalau teknologi pertanian dikuasai oleh para petani, maka ketahanan pangan pada masa pasca pandemi ini akan dapat ditingkatkan. Sistem baru yang dianggap modern ini harus diciptakan demi ketahanan pangan. Sistem baru ini cukup dikenal saat ini adalah berbasis digital karena lebih praktis, fleksibel, serta tidak membatasi ruang jika waktu. Adanya sistem tersebut, manusia akan dimanjakan dengan kecanggihan dan keefisiensiannya. Oleh karena itu, kami dari tim Cakrawala Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan Zona Agrokompleks Inovasi Media Interaktif bidang agrokompleks berbasis digital demi ketahanan pangan di era Society 5.0, di mana anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Amanda Rizky Maulidia, Elva Arista sebagai ketua tim, dan juga saya sendiri Fitri Nurhaliza. Untuk dasar teori yang kami gunakan untuk menyelesaikan karya tulis ini, yang pertama ada aplikasi interaktif, selanjutnya ada era Society 5.0, kemudian ada agrokompleks dan juga agronom, ketahanan pangan. Dan untuk selanjutnya merupakan metode. Metode yang kami gunakan untuk menyelesaikan karya tulis ini merupakan metode non-research, yaitu kami hanya menggagaskan sebuah ide mengenai pembuatan aplikasi zone agro. Selanjutnya merupakan teknik pengumpulan data. Kami memperoleh data dalam bentuk kuesioner dan juga wawancara yang kami laksanakan dari 28 responden. Selanjutnya merupakan jenis data yang digunakan. Jenis data yang kami gunakan merupakan data primer dan juga data sekunder. Data primer kami peroleh dari hasil kuesioner dan juga wawancara yang kami peroleh dari 28 responden, dan juga data sekunder kami peroleh dari studi literatur dari beberapa referensi yang relevan dengan pembuatan aplikasi atau karya tulis ini. Selanjutnya merupakan teknik analisis data. Teknik analisis data yang kami gunakan merupakan teknik analisis data kualitatif, serta metode pembuatan aplikasi yang kami gunakan merupakan metode atau teknik prototype. Selanjutnya merupakan pembahasan. 69% berikut ini merupakan data hasil kuesioner yang kami peroleh dari 28 responden mengenai alasan yang mendasari dibuatnya aplikasi Zona Agro ini. 69% dari 28 responden itu menyatakan bahwa mereka merasa tertarik dengan aplikasi Zona Agro. 82,1% dari 28 responden menyatakan terdapat kendala dalam dunia agrokompleks di pasca COVID-19. 85,7% menyatakan bahwa mereka merasa sangat terbantu dalam dunia agrokompleksnya, dan juga yang terakhir 71,4% dari 28 responden menyatakan bahwa aplikasi Zona Agro ini layak untuk diimplementasikan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya kami akan
memasuki pada pembahasan. Untuk yang pertama, itu pembahasan mengenai logo aplikasi. Untuk logo aplikasi ini, dengan presentase 75% menilai 8 dari rentan 1 hingga 10. Selanjutnya, yaitu halaman login. Halaman login ini memperoleh presentase sebesar 71,4% dengan menilai angka 8 dari rentan 1 hingga 10. Selanjutnya, mengenai tampilan halaman home, di mana tampilan ini memperoleh presentase sebesar 82,1% menilai angka 9 dari rentan 1 hingga 10. Untuk yang selanjutnya merupakan tampilan panduan pertanian. Untuk tampilan panduan pertanian ini presentase 50% menilai angka 9 dari rentan 1 hingga 10. Selanjutnya merupakan tampilan dari identifikasi pupuk dengan mendapatkan presentase 64,3% menilai angka 8 dari rentan 1 hingga 10. Selanjutnya yaitu untuk tampilan dari aplikasi ini, dari fitur ini, mohon maaf maksud kami dari fitur ini yaitu mengenai jual beli. Fitur jual beli ini dengan memperoleh presentase sebesar 53,6% menilai angka 8 dari rentan 1 hingga 10. Selanjutnya merupakan fitur keuangan dengan perolehan presentase sebesar 64,3% mendapat atau menilai angka 9 dari rentan 1 hingga 10. Fitur berita terkini memperoleh presentase sebesar 60,7% menilai angka 8 dari rentan 1 hingga 10. Dan selanjutnya merupakan fitur sistem pertanian dengan perolehan presentase sebesar 64,3% menilai angka 8 dari rentan 1 hingga 10. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya merupakan fitur ruang paralel dengan perolehan persentase sebesar 64,3% menilai angka 9 dari rentan 1 hingga 10. Selanjutnya merupakan komparasi dari aplikasi Zone Agro ini dengan aplikasi-aplikasi sejenis lainnya, yaitu aplikasi Zone Agro ini lebih unggul daripada aplikasi-aplikasi sejenis lainnya karena aplikasi Zone Agro ini dilengkapi dengan fitur identifikasi pupuk, media interaktif bidang agrokompleks, jual beli, berita terkini, keuangan, ruang paralel, dan yang terakhir disertai dengan sistem pertanian. Berdasarkan pemaparan kami tadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data hasil wawancara dari 28 agronom, menyatakan bahwa kesulitan yang dialami oleh para agronom pada pasca pandemi COVID-19 adalah dalam hal ketahanan pangan. Hal ini disebabkan oleh segala bentuk keterbatasan baik ruang maupun waktu mengakibatkan melemahnya distribusi pangan sehingga berujung pada ketidakmerataan stok pangan di semua daerah. Oleh karena itu, di tengah desakan pasca pandemi dan era Society 5.0, diperlukan suatu sinergitas antara produsen, pangan besar dan produsen pangan kecil untuk memperkuat komunitas seluruh elemen masyarakat. Wujud solusi dari permasalahan ini adalah diciptakannya sebuah aplikasi Zona Agro yang merupakan aplikasi interaktif bidang agrokompleks untuk memperkuat dan meningkatkan ketahanan pangan yang dapat diakses melalui Android sehingga tidak terbatas ruang maupun waktu. Aplikasi Zona Grow lebih unggul dari aplikasi jenis lainnya karena dalam aplikasi ini memuat fitur-fitur yang sangat membantu dan dalam bidang agrokompleks. Di antaranya adalah fitur panduan pertanian, fitur identifikasi produk, fitur jual beli, fitur keuangan, fitur berita terkini, fitur sistem pertanian, dan fitur ruang paralel. Dengan demikian diharapkan dengan adanya aplikasi ini mampu menjadi salah satu upaya dalam mengatasi masalah ketahanan pangan dan ketidakmerataan stok pangan di Indonesia di era Society 5.0 dengan perolehan sebanyak 85,7% dari 28 responden menyatakan aplikasi Senagro akan sangat membantu dalam mengatasi masalah ketahanan pangan dan 71,4% menyatakan layak untuk dikembangkan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa aplikasi Zonagro ini layak untuk diimplementasikan. Demikian presentase dari tim kami yaitu tim Cakrawala Universitas Negeri Malang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.